Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan belajar mengenai sistem peredaran darah besar. Adapun kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri Siti Muafifah, terus yang kedua ada Nur Fauziati, yang ketiga ada Fitris Isnaini, yang keempat ada Anis Maulida, dan yang kelima Ika Wulandari. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah besar, kita harus tahu dulu sistem peredaran darah atau yang disebut sistem kardiovaskuler. Yaitu merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dari dan menuju ke seluruh tubuh. Jadi bukan hanya zat makanan saja, tetapi zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Dan sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem peredaran darah besar atau sistemik, dan yang kedua sistem peredaran darah kecil yang disebut pulmonal. Namun dari kelompok kami akan belajar mengenai sistem peredaran darah besar. Jadi pada prinsipnya sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi menuju jantung. Baik, sekarang kita lanjut mengenal mengenai organ-organ yang ada di dalam jantung dan fungsinya, teman-teman. Berikut adalah organ-organ yang berperan penting di dalam jantung. Yang pertama ada bilik kiri yang bertugas memompa darah yang mengandung oksigen keluar jantung melalui pembuluh darah aorta. Sedangkan aorta adalah pembuluh arteri terbesar yang membawa darah kaya oksigen keluar dari jantung. Terus ada arteri, yaitu proses pengangkutan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena adalah sebagai pembuluh balik membawa darah kotor menuju jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Oke, kita belajar mengenai mekanisme sistem peredaran darah besar atau yang disebut sistemik. Tadi kita sudah mengenal ya tentang organ-organ dan perannya sebagai apa. Nah, perlu kita tahu bahwa jantung ini ada 4 katup ya. Nah, di sini ada serambi kiri ya. Terus yang di sini ada bilik kiri, kemudian serambi kanan dan bilik kanan. Jadi pada prinsipnya sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi menuju jantung. Oke, jadi darah tadi yang dipompa dari bilik kiri, kemudian melewati aorta ya, keluar ke seluruh tubuh ya. Setelah sampai ke seluruh tubuh, kemudian masuk di dalam jantung lagi, gitu teman-teman. Jadi pada prinsipnya darah tadi ya dari bilik kiri kemudian dipompa ya melewati arteri-arteri. Jadi kita tahu dulu prinsipnya bahwa arteri adalah keluar dari jantung atau meninggalkan jantung. Kalau vena masuk ya, masuk ke dalam jantung. Jadi darah tadi dari bilik kiri dipompa melewati arteri-arteri kecil ini ya, kemudian melewati katup dan sampai ke arteri-arteri kecil besar, yaitu yang dinamakan arteri besar itu adalah aorta. Nah, darah yang dikeluarkan melewati arteri ini tadi itu kaya akan oksigen O2. Kemudian dikeluarkan ke seluruh tubuh. Sampai di seluruh tubuh ini darah sudah tidak kaya oksigen, akan tetapi sudah kaya karbon dioksida atau CO2. Setelah itu darah dialir masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Apa itu? Nah, vena cava inferior itu adalah darah yang dialirkan ke tubuh bagian
atas ya, superior. Kalau inferior yaitu darah masuk ke dalam tubuh bagian bawah ya. Jadi bedanya superior adalah atas, inferior bawah, kemudian masuk ke serambi kanan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya kita lebih mudah untuk menghafal ya, dan memahami, bisa dari kata bisa. Bi itu bilik kiri ya, kemudian ke seluruh tubuh, masuk lagi ke serambi bagian kanan. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih mudahnya itu tadi, dari bilik kiri ya, darah dari bilik kiri melewati arteri kecil, kemudian masuk arteri besar yaitu aorta, dikeluarkan melewati arteri ini yang akan kaya oksigen, kemudian masuk ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh ini sudah tidak kaya oksigen, namun sudah kaya CO2 atau karbon dioksida, kemudian masuk ke seluruh tubuh melewati vena cava superior bagian atas, masuk dalam tubuh bagian bawah yaitu vena cava inferior, kemudian masuk ke serambi bagian kanan. Gitu ya. Baik, terima kasih, kami dari kelompok 2 ya, sudah belajar mengenai sistem peredaran darah besar ya, mulai dari definisi, kemudian organ beserta perannya sebagai apa, kemudian mekanismenya sistem peredaran darah besar itu bagaimana ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.